Selamat pagi guys, kembali lagi dengan CCTV, Johnny Johnson, apa kabar? Semoga kita semua sehat, bahagia, sejahtera. Saya terinspirasi dengan aktivitas yang dilakukan oleh dokter saat pasien itu datang kepada dokter untuk berkonsultasi tentang kesehatannya. Dokter itu seringkali bertanya, dokter itu seringkali mencari informasi. Sakit apa yang telah dimakan, sakit ini sudah berapa lama, kemudian gejalanya bagaimana, keluhannya seperti apa. Semua informasi ini digali oleh dokter tersebut. Nah, pada saat dokter tersebut didatangi, saya pasien sakit kepala, dia tidak langsung kasih obat sakit kepala, tetapi dia melakukan selama seminggu ini apa yang telah dilakukan, mungkin apakah ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi dia mencari data. Nah, saat dia mencari data, apa yang dia lakukan? Dia melakukan berbagai tes. Misalnya dia ukur tensinya, dia ukur denyut nadinya, dia ukur suhunya, dia cari tahu nafasnya melalui stetoskop, dan dia mencatat semuanya itu. Bahkan kalau memang perlu, dia melakukan diagnostik berupa lab, cek darah dan lain sebagainya. Nah, setelah dia melakukan itu, dari hasil cek darah dia baru melakukan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan oleh dokter, pemberian obat dan sebagainya, belum tentu bisa menyelesaikan sakit kepalanya, tetapi setidak-tidaknya mendekati. Karena diagnostik ini tidak mudah kalau tanpa diikuti dengan data-data yang ada, data-data kesehatan nasabah tersebut, data-data medis dan lain sebagainya. Kemudian dokter akan bertanya, kamu sudah minum obat apa? Kamu selama ini jam tidurnya berapa lama? Terus kemudian pekerjaannya apa? Bisa jadi pekerjaan stressful, dia membuat nasabah tersebut sering sakit kepala dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa belajar. Dokternya mencatat semua data-data tersebut, data kesehatan secara ringkas, tinggi berat badannya, dokter akan ukur sekalian untuk menentukan berapa kadar obat yang harus diminum dan lain sebagainya. Nah, pencatatan ini tentu saja membuat seorang dokter mudah untuk melakukan review. Dia melakukan tindakan yaitu dengan memberikan obat A. Ternyata obat A ini tidak cocok dengan nasabah tersebut atau pasien tersebut. Maka dia akan mengurangi bagian tertentu, menambah bagian tertentu, atau mengganti obatnya. Nah, pencatatan ini dilakukan oleh dokter untuk membantu dokter mengingat apa yang telah dilakukan, kemudian pengobatan apa yang telah dilakukan, kemudian diagnostik apa yang telah dilakukan. Semuanya itu membantu dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien-pasiennya. Nah, pada saat pasiennya itu memberikan keterangan, maka dokter akan memberikan pengobatan. Nah, dari situ saya terinspirasi. Kita tentu saja seringkali bertemu dengan klien-klien kita, baik klien yang sudah beli, klien yang belum beli, klien yang nolak, klien yang punya keberatan dan lain sebagainya. Misalnya hari ini saya bertemu dengan seorang nasabah. Nah, saya akan catat nasabah ini usia, tanggal lahir, dan semua data-datanya tercatat dengan baik. Kemudian dia ambil, nah yang dicatat apalagi, manfaat yang diambil apa saja. Itu penting karena satu kali nasabah hanya bisa punya kemampuan untuk beli sejumlah uang sekian.
Nah, dia bekerjanya mungkin di bagian supervisor. Singkat cerita, dia mendapatkan promosi jabatan, promosi pekerjaan, yaitu dia menjadi manajer. Maka tentu saja income yang dimiliki jauh lebih besar. Nah, saat income yang dimiliki jauh lebih besar, maka dia bisa melakukan pembelian asuransi yang lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Nah, pencatatan-pencatatan ini akan membantu seorang agent untuk bisa melakukan repeat order, bisa melakukan upgrade, bisa juga dicatat nama-nama keluarganya, diberikan keterangan nama keluarganya sudah ambil atau belum. Terus kemudian keluarga mana yang sudah punya asuransi, dia punya asuransi apa, supaya apa? Supaya nasabah yang atau calon nasabah di luar nasabah yang sudah ambil sama kita itu bisa kita lakukan repeat order, kita upgrade dan lain sebagainya. Ini baik, ini ide yang baik, sehingga seorang agent itu tidak akan kehabisan daftar nama. Nah, saat dia melakukan pencatatan dengan baik, saat dia melakukan semuanya dengan baik, maka dia akan bisa mendapatkan customer yang lain, customer existing yang sudah ada tetapi belum ambil. Jadi di sini hal yang baik kita bisa dapatkan, kita bisa pelajari dan kita bisa tiru. Bahkan ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk seorang agent bisa mendapatkan daftar nama selain nasabah-nasabah yang sudah ada. Guys, semoga ini bermanfaat buat kita semua. God bless you all. Bye.